Ayo kita semua berkebun cantik, yang mana kamu semua pasti makin cantik kalau ada di perkebunan. Apalagi perkebunan tomat yang lagi tengah panen dan warnanya juga cantik banget. Awalnya saya itu suka ikutan sosialita. Setelah itu akhirnya banyak banget tuh Mbak Bule tuh yang koleksi-koleksi tasnya, baju apa sudah Mbak Bule jualin. Akhirnya hijrah menjadi seorang petani, ternyata itu cukup menyenangkan. Saya hijrah menjadi seorang petani adalah saya membawa ketenangan jiwa saya sendiri, bahwa di dalam satu pertanian saya tidak ada yang melihat saya siapa. Yang mereka tanyakan kebiasaannya, wah tanamannya cantik, wah buahnya bagus banget, gimana sih caranya? I'm very very happy. Nah, sekarang Mbak Bule mau panen tomat. Bisa dilihat tomatnya Mbak Bule yang sudah matang nih kayaknya nih. Nah, ini udah matang. Biasanya kalau kita tuh ngambilnya pakai tangan dulu, diputar-putar seperti itu. Jangan langsung dicabik gitu, nanti dia rontok buahnya. Tuh, kalau udah merah, dia akan ini sendiri. Halo, nama saya Indri Septinawati pastinya, tapi saya dipanggil Mbak Bule atau bisa dikatakan petani bule. Mbak Bule itu atau petani bule disebut karena kami dari keluarga keturunan yang pasti mama papaku itu, yang pasti mamaku orang Belanda Jerman, dan pada masa kami kecil keluarga kami dikenalnya itu keluarga bule. Jadinya akhirnya aku tanamkan kayaknya kalau dinamakan petani bule lucu juga nih gitu. Kita pakai media daripada pupuk racikan ayam karena kita di udara dingin, biasanya pupuk ayam itu sangat dibutuhkan karena unsur hara daripada tanah di area Ciloto ini berbeda. Jadi memang kita kembangkan adalah pupuk ayam. Sudah merah-merah, sudah waktunya Mbak Bule panenkan. Dan kamu bisa lihat, seru sekali kan kalau berada di perkebunan tomat, cantik-cantik loh tomatnya. Iya, memang pada dasarnya dulu saya pastinya kalau dikenal dari sekarang penampilan saya pasti dibilangnya, wah sosialitas sekali ya. Iya, memang pada masa 5 tahun yang lalu, saya aktif di dunia sosialita. Ada satu tim yang mana ikut dengan ciri khas mereka harus dengan dress code sama, dengan rambut yang glowing, muka yang beautiful, dan makeup yang luar biasa. Nah, saya sangat mengagumi itu semua, tapi saya hijrah menjadi seorang petani adalah saya membawa ketenangan jiwa saya sendiri, bahwa di dalam satu pertanian saya tidak ada yang melihat saya siapa. Tapi kalau di dalam
dunia sosialita kan biasanya yang diceritakan itu kan tentang kecantikan, tentang apa yang you punya, apa yang kita punya. Tapi di dalam dunia pertanian yang saya sudah hijrahkan dari hati saya dan jiwa saya, di situ saya mulai dapat ketenangan jiwa dan orang tidak pernah tanya saya, kamu dari mana, asal kamu dan apa aja yang mereka tanyakan kebiasaannya. Wah, tanamannya cantik, wah buahnya bagus banget, gimana sih caranya? I'm very very happy. Iya, memang itu satu resiko besar untuk seorang wanita pastinya ya. Karena kalau memang udah kena panas pasti kita, wow payung, aduh wajah kita, aduh ini. Tapi memang kalau kita yakini bahwa kita duduk ataupun berjalan atau bertanam misalnya di alam atau dengan panas cukup matahari yang cukup kuat, ya itu buat saya menyenangkan sekali. Karena apa? Memang pada masanya kemarin saya kan pernah divonis saya kekurangan vitamin D, tapi juga nggak boleh kelebihan matahari juga ya. Dan pada masa itu memang kulit saya itu terlampau putih. Mungkin bisa dikatakan saya itu nggak pernah keluar karena selalunya larinya ke mall, ke spa, salon, dan duduk, makan-makan, kafe, pulang, nyalon lagi, shopping. Nah, akhirnya setelah itu saya pikir-pikir sampai saya divonis itu suatu saya tuh luar biasa. Ih, mana mungkin aku jadi kekurangan vitamin D padahal aku makan bener kok hidupnya gini. Ternyata ya udah dari situlah saya mulai terjun menjadi seorang petani dan hampir setiap hari saya kena matahari dan sekarang kulitnya jadi coklat. Nah, ini hasil panen tomatnya Mbak Bule. Sekarang Mbak Bule mau makan. Rasanya seperti apa ya? Pastinya rasanya nih, coba ya. Garing, manis, dan ini bisa dipakai untuk jus ataupun kamu mau bikin sayur ataupun salad. Lumayan, enak banget. Pasti kamu mau kan? Ayo kita jadi petani. Ayo kita berkebun cantik. Alah Mbak Bule, I love you. Sebenarnya saya berpenampilan fashionable saya itu dikarenakan karena saya selalu bilang saya juga seorang wanita. Dan untuk berhadapan dengan alam ataupun dengan taman ataupun dengan kebun kita sendiri tidak ada salahnya kita kelihatan lebih cantik. Pakaian bukannya dikoleksi di lemari. Ini prinsip aku. Jadi kalau aku bertanam tidak ada salahnya aku mengeluarkan semua jiwa aku sebagai seorang wanita. Karena petani di Indonesia ini harus punya gebrakan baru, tentunya seorang wanita. Jangan hanya sekedar, maaf saya tidak menyalahkan siapapun, tapi alangkah baiknya kalau kita pakaian kita lebih kelihatan cantik, tentu tanaman di hadapan kita juga akan kelihatan lebih ceria dan cantik. Pastinya itu aja. Pohon Mbak Bule mau dipanenkan bayam merah dan bayam hijau juga si kangkung. Tapi kita ke bayam hijau dulu ya. Nih Mbak Bule mau ambil. Hari ini kita masak bayam. Ya. Sebenarnya bisa juga sih pakai tangan. Pakai tangan aja deh, lebih asik kayaknya. Semangat banget ini. Ya, dari seorang aku
aku dibilang ada keturunan pastinya ada lah Kak. Karena dari om aku di negeri Belanda, dia memang seorang petani coklat. Dari sanalah saya banyak belajar tentang teori dan banyak membedakan budaya antara di Belanda sama petani di Indonesia. Disitulah saya mulai mencintai dan banyak ilmu dari oma saya. Sekarang kita ke rumah pohon si kangkung yang bertetanggaan dengan si bayam nih, Mbak boleh ambil ya. Si kangkung, nanti dia juga tumbuh lagi. Tuh, mesti hati-hati. Membuat konsep rumah pohon Mbak Bule itu adalah banyak yang mana kita memiliki satu halaman. Contohnya, misalkan aku. Halaman aku semuanya dicor, aku bingung mau menanam di mana nih, masa aku harus hancurin lagi gitu. Dari rumah pohon lah saya membuat konsep yang mana konsep itu saya pelajari dari oma saya. Nah, oma saya yang di negeri Belanda itu memberikan satu ilmu kepada saya, nggak ada salahnya kalau saya bikin konsep rumah pohon yang mana bila kamu memiliki lahan yang kecil atau kamu mau bertanam bersih dan ataupun ada juga sih Kak yang mengalami orang yang punya cedera back ataupun lutut, jadi dia untuk jongkok aja agak susah. Nah, di rumah pohon itu sebenarnya kinerjanya cukup menyenangkan karena dia ada satu kotak yang mana dia bisa menanam apa aja, itu aja rumah pohon. Adalah karya Mbak Bule yang mana Mbak Bule akan tunjukkan kepada pecinta tanaman dan sebentar lagi Mbak Bule mau buat apa di dalam. Nah, sekarang pertama-tama adalah Mbak Bule mau masukkan media tanam racik organik. Nah, seperti ini caranya. Aduh, lumayan ya. Tapi pastinya kamu bisa kok ngangkatnya. Ditumpahkan dulu. Dan juga Mbak Bule lupa ini adalah rumah pohonnya ukurannya 60 kali 60 nih media tanamnya seperti ini. Maaf ya, Mbak Bule udah biasa soalnya pakai tangan. Langsung kamu ambil ke sini dulu, kamu buat di sini. Kita bikin ala pertanian tapi di rumah pohon. Kita buka dulu sebentar. Nah, oma saya mengajari itu kalau bertanam dengan organik itu kelihatannya lebih nikmat rasanya. Bertanam dengan organik itu membuat hati kita lebih puas dan ramah lingkungan pastinya karena kita tanpa adanya penyemprotan pestisida. Pupuk kambing kita ambil. Pupuk kambing bisa dilihat sama pecinta tanaman, Mbak Bule ngasih apa? Pupuk kambing ditabur di atasnya. Kita ambil ya. Maaf ya, Mbak Bule nggak pakai sarung tangan. Manusia sudah selayaknya kembali ke alam. Karena biar bagaimanapun alam semesta ini bukan kita yang membutuhkan di alam aja. Tapi alam juga membutuhkan kita untuk membuat tanaman dan pohon juga kelihatan cantik, tetap ada campur tangan manusia. Jadi alangkah baiknya kita harus benar-benar menjaga alam semesta yang sudah Tuhan bagi.
mau tanaman itu kecil, besar, ataupun menjaga satu lingkungan untuk penghijauan, itu sangat dibutuhkan sekali. Karena oksigennya cukup bagus banget kok. Bunga ros cantik untuk pecinta tanaman. Ini adalah salah satu rumah pohon Mbak Bule buat, yang mana kamu semua bisa menanam di pekarangan rumah kamu dan juga bisa menikmati tanaman yang kamu tanam. Udah dapet semuanya di sini, dicanggahin, iya. Nah, berarti ini belum masa panen ya? Ya belum, yang ini Belum udah. selesai ya, ini Yang ini belum. Tapi kita nggak diserang hama, Pak? Enggak, ini organik. Nggak ada Di sini hama nggak lah ada ya, hama. hama ya. Berarti selesai masa panen, kita ada di bulan Desember nih ya. Desember terakhir ya. Langsung kita nanemin sayuran baru yang udah dibenihkan ya itu, Pak ya. Baguslah kalau kayak gitu. Mudah-mudahan harga sayuran di depan bagus ya, Pak ya. Ini tomat organik yang kita terus budidayakan nih. Sekarang sekilo berapa, Pak, di pasaran nih? Lagi 5.000. Lagi 5.000, oke lah ya, Pak ya. Masih bagus ya. Saya mau belajar sama petani di Indonesia pastinya ya. Karena langsung turun ke lapangan dan dia langsung mempraktekkan gitu loh. Karena pertanyaan saya itu kalau ke petani, Pak ini umur berapa tanamannya? Kenapa bisa sampai berbuah dan masa panennya dibawa kemana? Dan bikin bedengan, terus bikin irigasinya dari mana? Nah petani yang saya turuni di beberapa pelosok, dia menjelaskan luar biasa kepada saya. Pasti dia pertanyaan dia mau apa, Neng? Nah, kalau kita tanya ini kenapa kalau dia mau petik atau mau menanam ini buahnya apa, Pak? Apa ini? Pasti dia akan jawab. Petani itu baik banget gitu loh. Makanya kenapa saya dibilang petani bule, karena saya harus mencontohkan para petani di Indonesia bahwa saya bertanya itu pasti saya harus menjawab gitu loh, dan dia tidak pelit ilmu gitu loh. Ada satu kata petani, maaf, maksudnya jadilah petani yang menjiwai tentang alam dan tanaman. Disitulah kamu akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Nama saya Slamet Riyadi, udah petani udah 35 tahun. Dulu saya awal-awalnya nggak pakai organik, cuman sekarang udah beralih ke organik. Bu Bule itu selalu datang ke sini memberikan ilmu-ilmunya yang dari organik itu. Jadi Bu Bule itu orangnya sangat ramah dan sangat berbagi ilmu. Misalnya dari pemupukan, dari penyemprotan, dari pengurusan, itu sangat-sangat dia sangat mengerti. Dan orangnya sangat royal. Ke petani itu sangat royal. Ilmu apapun dia keluarin buat petani. Mbak Bule belum tahu, saya tahu, saya kasih tahu, saling berbagi gitu, saling berbagi ilmu. Kadang-kadang Pan, ilmu lapangan itu sangat beda gitu. Ya kalau misalnya Mbak Bule yang belum tahu, inilah ilmunya begini-begini cara mengerjakannya. Saya ilmu yang lapangan seperti dari pembibitan ya, itu Mbak Bule belum tahu persis.
Jadi akhirnya sekarang udah tahu, saya berbagi ilmunya. Dari seperti yang barusan itu polybag dari daun. Gitu. Kita memang sangat rumit, tapi kan yang namanya organik lah harus kita jaga kebersihannya, kesehatannya. Ini lagi berada di tempat pembibitan pembenihan yang mana kamu semua bisa lihat ini kurang lebih ada 8.000 tempat pembibitan pembenihan. Ini loh apa kembang kol sama brokoli sama sawi. Ini tradisional yang mana kamu bisa lihat sekarang petani-petani di Indonesia itu dia menggunakan daripada daun pisang yang diisi sama tanah di sekitar pertanian ya, pastinya diisi seperti ini. Terus nanti ditusuk sama lidi. Nah, dibuat seperti ini, jadilah dia seperti mangkok-mangkokan, terus ditaruh di dalam satu wadah, dibikin list, terus nanti dikasih benih di atas. Alam banyak melindungi saya pada masa rekonstruksi saya ada di perkebunan atau di area ketinggian 300 dari permukaan bumi, Kak. Karena pada saat saya berjalan di sana ada aja hal-hal kecil yang sekiranya saya bisa terjatuh, tapi secara tidak langsung alam itu melindungi saya luar biasa. Di situ saya punya chemistry dan spiritual sendiri dengan alam. Begitu baik sama alam, tentu alam akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi udah saya kalau dibilang dengan alam tuh rasanya sedih sekali kalau ada orang yang mencampakkan pohon atau apa gitu ya. Tapi mereka memiliki usia yang cukup tua ya. Jadi alangkah baiknya kita harus lindungi alam-alam atau pohon-pohon yang hutan-hutan yang ada di Indonesia itu wajib kita lindungi. Karena alam semesta itu patut kita syukuri bahwa tanpa itu ya kita nggak ada apa-apanya. Satu benih hidup kan hanya dari tanah gitu loh. Jadi kalau alamnya sampai nggak ada pohonnya, ya kita mau dapat dari mana? Kita kalau jalan di tengah hutan atau tengah jalan di perkebunan panas cukup menyengat, pohon-pohon itu yang melindungi saya luar biasa. Di situ saya punya spiritual dan mereka melindungi aku banget. Karena itu kita semua marilah udah tidak ada salahnya menjadi seorang petani dan tidak ada salahnya menjadi seorang yang terus berkebun dan bertani. Kita terus kalau gagal tanam lagi dari benih ataupun pohon besar atau pohon-pohon kecil. Terus kita hijaukan, niatkan pada jiwa kita bahwa turun andil ke dalam dunia pertanian ataupun terjun langsung ke alam itu cukup menyenangkan dan menyehatkan jiwa dan raga kita. I love you.